Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, puji Tuhan. Malam hari ini kita pulih kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita masih melanjutkan tema minggu lalu ya, tentang haus dan lapar. Nah, saudara, secara ringkas saya mau evaluasi sedikit ya, supaya Anda juga ingat apa yang sudah kita pelajari yang bersama-sama. Kenapa kita harus haus? Kenapa kita harus punya rasa lapar dan haus ini akan Tuhan? Karena ini merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa? Karena rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah sempurna. Amin. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, saudara, ketika tuntutan kita tahu targetnya begitu tinggi, yaitu sempurna, lalu muncul ya perasaan gimana aku bisa nyampe sempurna itu. Nah, saudara, kita nggak bisa sempurna sendiri. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan bisa intervensi penuh di dalam kehidupan kita? Yang perlu kita lakukan adalah mengosongkan diri kita, ya. Nah, harus sampai kita mengalami kekosongan. Bagaimana kekosongan itu terjadi dalam hidupmu? Buang segala ambisi, buang segala keinginanmu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tangkap baik-baik apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau pikirkan, kerjakan dalam kehidupan kita. Di luar itu mulai kikis habis. Ya, nah saudara, kalau tidak, Anda nggak pernah ngalami satu level di mana Anda sampai ngalami namanya kepenuhan Kristus. Jadi hidup Anda itu harus dipenuhi dengan Kristus. Sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kristus itu menjadi penuh di dalam hidup kita. Nanti kalau Kristus itu penuh di dalam hidupmu, saudara, makanya kuduskanlah Kristus di dalam hatimu menjadi Tuhan atas hidupmu. Supaya dia punya otoritas, punya keleluasaan, punya kebebasan, punya akses untuk memerintah atas hidup kita. Amin. Kalau hidupmu diperintah oleh Tuhan, saya percaya semua apa yang mulia, apa yang benar, apa yang kudus, itulah yang kita pikirkan dan kita kerjakan. Amin. Nah, saudara, sampai pada target kepenuhan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Kesadaran akan target yang harus dicapai akan membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran, dan ini merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk menjadi sempurna. Amin. Saya ulang sekali lagi. Kesadaran akan target yang harus dicapai akan membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran, dan ini merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk menjadi sempurna. Amin. Nah, sebaliknya, mereka yang merasa puas dengan keadaan rohani yang sudah dicapainya, itu akan menyebabkan orang itu mengalami stagnasi. Sehingga menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk kepuasan hal-hal kedagingan saja. Nah, Bapak Saudara, jadi kesadaran untuk kita mencapai target sempurna itu membuat kita butuh untuk bertumbuh. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita harapkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Paling enggak dampak perubahan dalam hidup kita ini. Nah, oleh karena itu, rasa atau kesadaran tentang target menjadi sempurna ini akan membangkitkan rasa haus dan lapar kita akan kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betul?
Banyak hal yang Tuhan akan merdekakan dari hidup Anda. Banyak hal yang akan Tuhan lepaskan dari hidup Anda. Banyak hal yang akan Tuhan pretelin, copotin dari hidup Anda ketika Anda menemukan kebenaran itu. Tuh, kebenaran itu di mana? Kebenaran nggak ada di luar Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang pernah berkata dengan lantang berani berkata seperti Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Jadi kalau Anda mau mendapatkan kebenaran, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Betul? Semakin kita mengenal kepada Yesus, Anda semakin mengetahui kebenarannya. Di mana hidupmu semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya Yesus itu. Hidup di dalam kebenaran. Berpikir tentang kebenaran. Betul? Nah, saudara, bahkan Roh Kudus yang ditugaskan oleh Allah untuk menolong setiap orang percaya, Dia akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Kebenaran di mana? Di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus. Jadi Roh Kudus akan mengarahkan Anda untuk Anda semakin mengasihi Yesus, mencintai Yesus, betul? Mengenal Yesus dan sebagainya. Nah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Buka matamu, pandang, lihat, sampai Anda tahu, Anda mengenalnya. Amin. Kalau belum mengenal sepenuhnya, terus nempel, terus dekat, cari tahu tentang itu. Banyak orang mungkin tahu tentang saya, tapi nggak banyak orang kenal saya. Betul? Hanya beberapa orang sih yang sudah mulai dekat, ya, atau sudah lama bergaul dengan saya. Mereka tahu atau pernah jalan bareng, gitu ya, dengan saya. Mereka tahu plus minusnya yang ada di dalam diri saya. Betul? Nah, kenapa? Pergaulan itu akan membuat Anda mengenal dan mengerti sejatinya Gideon ini seperti ini. Sejatinya Tuhan itu seperti itu. Di mana Anda bisa yakin? Kalau Anda nempel, kalau Anda mau kenal. Nah, saudara, orang yang puas dengan keadaan rohaninya, kan aku sudah melayani. Aku kan sudah jadi gembala, aku kan sudah jadi pendeta, aku kan sudah jadi evangelis, aku kan sudah jadi usher, aku kan sudah jadi kolektan, aku kan sudah jadi, menduduki semua jabatan-jabatan dalam organisasi. Kadang-kadang orang mulai bangga dan puas hanya sampai di situ. Tapi saya kadang-kadang terkejut. Ada beberapa orang, saudara, saya tidak sebut dari gereja mana, tapi dia sudah punya posisi yang luar biasa di gereja itu. Satu kali terjadi masalah dalam kehidupan mereka. Masalah intern keluarga mereka. Karena dia punya nama, ya, sudah populer di satu kelompok itu, dia nggak mau terbuka dengan kelompoknya. Malu ya. Akhirnya cari saudara pendeta lain atau hamba Tuhan lain, dia mau konseling. Konselingnya kepada saya. Ketika saudara, orang ini konseling, saya lihat cerita, saya tanya, ya sekarang pelayanan di mana? Wah, saya lihat gereja yang begitu besar, ya posisinya sudah di ring 2 dari gembala itu dan sebagainya. Tapi ketika saya koreksi, sampai pengenalannya akan Tuhan, masih cetek sekali. Belum, saya bilang. Kenapa engkau sudah melayani Tuhan? Kenapa setiap masalah nggak bisa engkau selesaikan? Nah, saudara ya. Nah, karena belum menemukan kebenarannya. Kalau orang bisa menemukan kebenarannya, masalah boleh terjadi. Yesus itu jalan, dia kebenaran, dia hidup. Pasti ada way out-nya, betul? Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada Anda untuk Anda bisa keluar dari setiap persoalan yang engkau hadapi. Itu saya katakan pada dia. Dan saya lihat, saya tanya pada orang itu, bagaimana kondisi kamu? Ya, pertumbuhan kamu dari dulu sejak Anda melayani sampai hari, ya gitu-gitu aja Pak. Itulah yang disebut stagnasi. Nggak pernah mengalami sebuah peningkatan dalam dirinya. Ya, nah,
Oleh karena itu, malam hari ini saya ajak ya Bapak Ibu Saudara untuk kita memiliki satu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, yang berbahagia adalah orang yang lapar. Yang berbahagia adalah orang yang haus. Haus akan apa? Haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, kalau Anda mungkin rajin ikut kelas pemuridan seperti ini, belum tentu sih. Mungkin karena ya udah nggak ada kerjaan, nggak ada acara, ya sudahlah ikut acaranya Pak Gideon yang online discipleship. Tapi saya harapkan semua yang ikut dalam kelas pemuridan online discipleship revival total ministry ini, Anda waktu belajar bersama-sama datang dengan hati yang lapar, datang dengan hati yang haus, supaya setelah Anda dengar dan belajar bersama-sama, Anda dipuaskan. Amin. Bukan dipuaskan oleh saya, bukan. Tapi kebenaran firman yang disampaikan itu, kebenaran itu akan menjawab, akan memenuhi dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa puas. Bukan puas dengan saya, tapi puas dengan Yesus. Amin. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Puas dengan Yesus. Saya hanya corong, saya hanya speaker, ya. Saya hanya menyampaikan isi hatinya Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, yang dibutuhkan adalah kondisi Anda, yaitu kelaparan dan kehausan. Nah, saudara, kalau sampai ya rasa haus dan lapar ini tidak lagi terjadi atas umat Tuhan, seperti di dalam Amos pasal 8 ayat 1 dikatakan begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini Anda mau kulakan firman, wah, tersedia ada di mana-mana. Bisa googling, betul? Buka internet, Anda search apa segala macam kebutuhannya, muncul semuanya ada di situ. Sehingga ada gereja online. Anda nggak lagi masuk dalam gereja onsite secara komunitas sehingga nggak memiliki community. Ya, karena apa? Cukup mendengar beritanya, ya. Yang penting saya dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Tapi Anda nggak punya komunitas dan semuanya. Saudara, satu hari nanti Anda akan melihat kondisi yang terjadi seperti bangsa Israel pada zamannya Amos itu akan terjadi. Orang susah cari firman. Ya, nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin situs-situs tentang yang membahas firman itu akan diblokir. Sehingga Anda sulit untuk, ya, karena di screening semuanya. Sehingga nggak ada lagi nih, mau cari YouTube-nya Pak Gideon nih. Kok nggak ada ya? Waduh, gimana nih? Untuk mendapatkan, mendengarkan firman seperti ini, harus cari Pak Gideon ke Metro Permata 1. Wah. Kenapa? Rekamannya sudah nggak ada. Mungkin sudah satu kali bisa terjadi hal seperti itu. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan kepada mereka. Bukan haus dan lapar akan air dan makanan, tapi haus akan firman. Amin. Nah, tujuannya apa? Tuhan mau mengentaskan Anda, mengeluarkan Anda dari kondisi stagnasi. Supaya Anda nggak berhenti puas diri sampai keadaan Anda saat ini. Amin. Yakobus pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baca sama-sama. Ya. Nah, Yakobus pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekarang, hei kamu orang-orang kaya,
Menangislah dan merataplah untuk sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesia-siaan terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh-buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar dan ia tidak melawan kamu. Saudara, ada peringatan bagi orang-orang kaya. Di malam saudara saya di khotbah penghiburan, saya menyinggung ya tentang orang yang meninggal di dalam Tuhan dan ada orang yang meninggal di luar Tuhan. Itu yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus, ada orang kaya dan orang miskin namanya Lazarus. Ternyata yang masuk surga yang miskin, namanya Lazarus. Arti nama Lazarus adalah yang ditolong oleh Tuhan, itu poinnya ya. Jadi orang bisa masuk surga karena ditolong oleh Tuhan. Tapi di sini bukan berarti orang kaya sebenarnya nggak bisa masuk surga. Alkitab bilang, orang kaya itu kalau sombong, kalau bangga diri, itu seperti unta yang berdiri membawa beban berat, yang barangannya banyak itu, mau masuk pintu lubang jarum yang tingginya cuma 1 meter. Nggak akan bisa. Bagaimana unta itu bisa masuk ke dalam itu? Semua bebannya itu, barang-barangnya harus ditanggalkan, untanya sendiri harus jongkok, lalu didorong oleh pemilik unta itu sampai dia masuk ke dalam pintu lubang jarum itu. Itu gambaran daripada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuh. Jadi bukan faktor kaya atau miskinnya. Jadi kalau tadi dikatakan, hei orang-orang kaya, di sini bukan berbicara atau sedang mengintimidasi orang yang kaya secara materi. Karena ada orang miskin, sudah miskin sombong pula, banyak juga, betul? Itu nggak tahu diri namanya. Ya, kalau kaya sombong masih mending kan? Ya karena ada hal yang dibanggakan. Tapi sudah kere, sudah miskin, masih sombong pula, itu ada nggak tahu diri namanya. Ada. Saya menemukan banyak seperti itu. Bekas kaya bangkrut gitu ya, tapi masih sok kaya ada juga. Sampai saya bilang, kamu tuh udah miskin, udah jatuh, masih sombong pula. Saya colok matanya. Supaya apa? Insaf, supaya sadar. Tuhan bilang, hei orang-orang kaya, hartamu sudah nggak laku lagi. Ya, jangan membanggakan itu semua, jangan puas diri dengan prestasimu, dengan apa yang telah engkau raih sampai hari ini. Ada sesuatu yang harus Anda kejar kembali. Paulus itu luar biasa. Bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya. Amin. Tapi ini yang aku lakukan. Aku berlari, lari, dan lari untuk mendapatkan mahkota itu. Sebenarnya Paulus itu sudah berprestasi. Sudah jadi hamba Tuhan kaliber. Tapi dia nggak bangga, nggak puas diri sampai di titik itu. Kenapa? Masih ada banyak hal yang harus dia kejar, dapatkan. Itu yang membuat Paulus nggak stagnasi. Nggak berhenti pada satu titik puas di tempat itu. Tapi Paulus terus mengejar. Sedapat-dapatnya aku mengejar. Sampai aku beroleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, dalam pengejaran ini apa yang harus kita lakukan? Ya, ini nggak bisa kita lakukan dengan rombongan. Anda harus mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang kadang-kadang ketika terjadi masalah ini dan itu cari hamba Tuhan, cari mentor, cari ya siapa aja yang kakak rohani, pembina rohani, lalu datang konseling dan sebagainya. Dia merasa sudah dipuaskan. Tapi apa yang terjadi? Berapa bulan lagi dia akan datang lagi. Kadang-kadang dengan kasus yang sama pula,
Kenapa sementara ya dinasihati oleh orang lain, tadi dia merasa enteng, merasa lega dan sebagainya. Tapi kenapa muncul kembali dalam hidup Anda? Saudara, ketika engkau melihat contoh atau dorongan dari orang lain, itu akan mengencourage Anda, membangkitkan semangat Anda. Tapi saudara, pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan itu jauh lebih bagus, jauh lebih akurat dibanding hanya nasihat dari orang lain. Amin. Orang lain bisa capek menasihati Anda. Orang lain mungkin bisa jengkel, ya toh? Karena Anda bertubi-tubi setiap kali terus datang. Nah, tapi setelah Anda lihat Ayub satu hari ya, teman-temannya, teman-teman baiknya, dari menasihati Pak Ayub akhirnya apa? Mendorong tuh Ayub mati aja lah lu. Betul, saudara, seperti itu. Sampai akhirnya Ayub itu dipanggil oleh Tuhan. Ayub, berdirilah sebagai laki-laki. Sini ngobrol sama aku. Di dalam badai itu, Ayub ya ketemu dengan Tuhan. Setelah itu, Ayub pasal 42, kalau Anda baca. Ayub itu ngomong begini, dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Tetapi sekarang, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu. Tahu dari mana? Bukan kata Pak Gideon. Bukan kata si A, bukan kata si B. Tapi aku tahu karena Tuhan yang ngomong. Amin. Nah, jadi kami hanya menuntun Anda untuk ketemu dengan Tuhan. Sampai Anda dapat konfirmasi dari Tuhan. Sampai Anda dapat peneguhan dari Tuhan. Itulah yang disebut sebagai perjumpaan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu ya, sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ya, sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, Tuhan Yesus merasa perlu untuk meneguhkan mereka dengan menampakkan dirinya sendiri, sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan yang kuat. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus menampakkan diri mereka, artinya ketemu langsung dengan Yesus. Melihat langsung, mendengar langsung dengan Yesus. Ketemu dengan kebenaran itu. Sehingga kalau orang tanya, murid-murid ini nggak akan ngomong, oh kata Bro Petrus, oh kata Bro Paulus, oh kata Bro Silas. Enggak. Kata Yesus, aku menyaksikan sendiri tentang Yesus orang Nazaret itu yang engkau salibkan ini. Aku ketemu dengan dia. Aku ngalami dengan dia. Dia bicara dengan saya. Saudara, ini kesaksian yang teguh, kesaksian yang kuat, yang nggak bisa dibantah oleh siapapun juga. Amin. Namun, keadaan sekarang ini sangat miris. Sekarang, banyak hamba Tuhan bangkit memberitakan Injil tanpa pernah melihat atau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kesaksian mereka tidak akan pernah sekuat mereka yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Banyak sih. Ya, kita nggak usah menghakimi sih. Tapi kalau Anda pengen melihat ya, tipe hamba Tuhan yang nggak pernah ngalami dengan Tuhan, itu biasanya apa yang disampaikan hanya teori. Nggak disertai dengan kesaksian hidupnya tentang firman itu. Dia nggak pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia nggak bisa ngomong, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Nah,
Kapan Tuhan pernah intervensi dalam hidup Anda? Kapan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau engkau pernah ditolong oleh Tuhan, lalu ada orang lain bilang, mana mungkin Tuhan akan tolong kita. Anda akan dengan yakin, dengan semangat bilang, siapa bilang? Dia nggak akan tolong Anda. Dia pernah tolong saya. Ini adalah bukti dan saksi yang hidup. Saya pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Ketika Anda memiliki kesaksian, pernah punya pengalaman ditolong oleh Tuhan, kesaksian Anda ini, apa yang Tuhan lakukan atas hidup Anda secara pribadi ini, nggak bisa dibantah oleh orang lain. Tuh. Saya berapa kali nasihati orang, karena saya nggak punya pengalaman di situ. Orang itu meragukan. Bahkan dia bilang, Pak Gideon nggak ngerasain sih. Yang sakit itu kan saya. Lalu saya punya teman yang punya penyakit sama seperti dia. Tapi dengan mujizat, sampai hari ini dia masih hidup. Dan hidup untuk melayani Tuhan. Saya panggil, kamu di mana? Bisa nggak datang ke tempat ini? Karena rumahnya dekat. Dia datang. Ketika dia datang, lalu saya bilang, Bu, Ibu mungkin nggak yakin dengan kesaksian saya karena saya tidak ngalami. Tapi si orang ini, dia punya kasus yang sama seperti Ibu. Biar dia cerita, Bu ya. Akhirnya dia cerita bagaimana pengalamannya. Dia dulu pernah kerja di kedutaan Amerika. Setelah kena cancer ini dan itu, akhirnya vonis. Dan mulai beberapa kali kemo dan sebagainya. Lalu ketemulah dengan kami, kita doa bersama-sama. Deklarasikan iman. Sampai hari ini dia masih hidup dan terus melayani Tuhan. Udah berapa puluh tahun. Dan kadang-kadang itu saya pakai, saudara. Kalau orang-orang kena cancer, dia nggak yakin dengan nasihat saya panggil lah si dia. Ya? Nah, ketika orang itu cerita, dia nggak bisa bantah. Masa sih? Ya ini buktinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu merupakan dasar yang kuat. Sehingga ketika Anda bersaksi, kesaksianmu tak terbantahkan. Amin. Nah, Kisah 10 ayat 40 sampai 41. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan memperkenankan dia menampakkan diri. Di sini kata menampakkan diri, ya. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Anda lihat, Allah membangkitkan Tuhan Yesus pada hari ketiga, dan memperkenankan, Bapak itu mengizinkan, ya, mengizinkan Yesus untuk menampakkan diri. Tapi bukan ke seluruh bangsa, enggak ke semua orang. Kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada mereka yang pernah ngumpul bareng. Amin. Nah, kalau saudara, Anda tahu ya kondisinya. Ketika Yesus mati, itu muridnya kocar-kacir. Bahkan ada yang pulang kampung semuanya. Padahal mereka itu yang telah diutus oleh Tuhan, betul? Diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika mereka pulang, mereka melaporkan ada malaikat yang jatuh dari langit. Wah, sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Nah, untuk meneruskan tongkat estafet ini, Yesus nggak mau orang-orang yang diutus itu nanti dihantui atau ya diliputi dengan kekhawatiran, kecemasan, nggak tahu tentang sebuah kepastian. Karena pada waktu Yesus disalibkan, ada beberapa imam, dia membayar orang-orang untuk mengabarkan saksi dusta bahwa Yesus itu tidak mati, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Nah,
Jadi mereka nggak mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana kita bisa bicara tentang kebangkitan Yesus? Yesus menemui mereka. Thomas yang sebelumnya nggak yakin, aku nggak percaya kalau dia bangkit. Ketemu dengan Yesus. Yesus buka tangannya. Thomas, kamu nggak percaya? Nih, tusukkan jarimu ke tanganku. Thomas nggak berani. Betul? Jadi peneguhan. Allah memperkenankan Yesus untuk menampakkan diri kepada mereka, yaitu kepada saksi-saksinya. Nah, kembali saudara, kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, kalau nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, padahal kita menceritakan tentang Tuhan. Tuhan yang mana yang Anda ceritakan? Tuhan yang Anda pelajari di sekolah teologi, tapi tidak pernah Anda belajar di dalam sekolah kehidupan bersama dengan Dia. Ya, dua-duanya penting. Anda bisa mengisi pengetahuan Anda tentang Tuhan, tapi Anda harus membekali juga dirimu dengan pengalaman perjumpaanmu dengan Tuhan. Anda alami Tuhan. Saudara, saya terlalu banyak ditolong oleh Tuhan. Sampai hari ini, kalau sampai ada orang mundur daripada Tuhan, dan dia ngajak saya untuk mundur, saya bilang, kagak. Kenapa? Saya tahu banget, Tuhanku itu setia, Tuhan itu baik banget. Dia ada buat saya, dia mati buat saya. Saya ngalami hari lepas hari. Bagaimana Tuhan itu campur tangan dalam hidup saya. Amin. Alami, saudara. Nah, terus lanjut ayat berikutnya. Kisah 13 ayat 31. Selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Nah, sebenarnya keabsahannya ya, orang itu boleh menjadi saksinya kalau dia ngalami. Kalau katanya, nah, rekaman, gitu, yang diupload, ya, lalu dijadikan sebagai barang bukti, pegangan dan sebagainya, nggak kuat. Harus aslinya, amin. Harus aslinya. Aslinya apa? Pengalamanmu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenalkah kau Yesus? Kenalkah setia? Nah, bagaimana Anda bisa memperkenalkan Yesus? Mulai dari diri Anda. Anda kenal dulu sama Yesus. Amin. Jangan jadi calo rohani. Yesus, kenal Yesus. Kamu kenal Yesus? Kagak. Mau kenal Yesus? Enggak. Yang penting saya ajak kamu. Untuk kamu kenal Yesus. Soal saya kenal Yesus atau enggak, kamu enggak usah urus saya ya. Nah, saudara. Bahaya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 7 sampai 8. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, Paulus itu menganggap dirinya adalah bayi prematur. Seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Dia sadar, dia itu murid paling terakhir. Ya, dalam perjumpaannya dia nggak pernah ketemu secara fisik ketika Yesus masih hidup di dunia. Paulus berjumpa Yesus ketika dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus, betul? Di Damaskus atau di Damsik itu ada cahaya
Sinar yang menyilaukan yang membuat dia jatuh dari kudanya. Lalu ada suara dari sinar yang memantul, yang memancar itu. Saulus, Saulus. Tuhan menyebut namanya. Betul? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Karena dia adalah pengikut Yesus. Yesusnya datang, jumpai Paulus. Perjumpaan Paulus dalam vision. Dan kita tahu, mulai saat itu, hatinya Paulus dijamah oleh Tuhan. Dan Anda tahu sekarang, dulu Saulus jadi Paulus itu sekarang jadi militan luar biasa. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak takut menderita, dia nggak takut maut, dia nggak takut mati. Asalkan dia bisa menyenangkan Tuhan. Bahkan ketika Agabus bilang, kami sangat mengasihi kamu, jangan pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem itu setor nyawa tahu, kamu akan mati di sana. Tapi Paulus bilang apa? Tidak apa-apa, kalau aku harus mati, ya biarkan. Tapi Yerusalem harus dengar tentang kabar ini. Saya harus menyampaikan sesuatu apa yang saya alami dengan Tuhan. Ketika dia di sidang, saudara, dia hanya menyaksikan pengalamannya. Dia pernah bicara, dia pernah mati di rajam batu. Betul? Lalu Tuhan mengangkat dia naik ke langit tingkat 3. Itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus. Yang kita bisa warisi, yang bisa kita baca, dan kita tulis, ya kita lihat, menguatkan setiap kita semuanya. Nah, saudara, untuk kita bisa mengenal, yang perlu ditingkatkan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan jangan lupa, kalau ngecas handphone, itu chargernya harus dicolokin. Ya. Kalau nggak dicolokin, walaupun handphone Anda charge, ya colok dengan charger itu, nggak akan terisi baterainya. Saya pernah lupa. Ya. Ada satu saklar isinya 4, 6, 5 sih ya, di meja itu ya. Nah, charger sudah cocok di situ. Tapi itu ada cetekan ya dari pusatnya itu yang biasa nyala gitu ya. Lupa nggak saya nyalain. Ketika saya mau pergi, saya pikir handphone saya sudah full baterainya. Waktu saya bukannya nambah, malah kurang. Ya, saya pikir chargernya rusak. Lalu anak saya bilang, papi, itu nggak dinyalain, bagaimana bisa full baterainya itu? Ya amplop. Ya, nah pastikan hidupmu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Terhubung dengan Tuhan, ku terhubung denganmu. Amin. Nah, saudara, seseorang baru dapat berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan. Ini prinsip ya. Bila ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seseorang baru dapat berkata bahwa ia diutus Tuhan bila ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gak boleh ngaku-ngaku. Baik melalui penglihatan atau melalui mendengar suaranya. Nah, di sini yang terpenting adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim. Ini akan memberi peluang akan pengalaman seperti ini. Amin. Nah, kita lihat contoh-contoh ya di dalam Alkitab. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kisah para Rasul. Pasal 9. Ayat yang ke-27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan.
di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, bagaimana Paulus itu akhirnya, ya dulu namanya Saulus ini, bisa masuk dalam kelompok rasul-rasul di Yerusalem. Ada orang yang membawa, namanya Barnabas tadi. Ketika Saulus itu dibawa ke rasul-rasul yang nggak kenal, ya toh, atau sudah tahu tentang latar belakang orang ini, nah mencoba untuk menginterogasi, mencari tahu. Lalu Barnabas punya keyakinan, punya alasannya. Orang ini nggak perlu disangsikan lagi. Dia bisa menjadi saksinya Tuhan. Dia bisa menjadi alatnya Tuhan karena Tuhan pernah bertemu dengan dia atau dia pernah bertemu dengan Tuhan. Saudara, ketika Saulus jatuh, lalu dia menyendiri, matanya buta. Tuhan suruh seorang hamba Tuhan, namanya Ananias. Ananias doain tuh Saulus. Dia juga sedang berdoa. Ananias bilang, Tuhan, aku kenal orang ini. Dia itu orang jahat. Kalau saya deket-deket lalu dibunuh gimana? Walaupun matanya buta, tentaranya masih banyak. Tapi Tuhan bilang, kamu harus doain dia. Supaya dia juga sembuh dan penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Karena orang ini adalah alat pilihanku, kata Tuhan. Sehingga Ananias jalan, doain Saulus. Saulus penuh Roh Kudus. Semangatnya luar biasa. Dan Tuhan juga bilang, nanti Saulus ini atau Paulus ini akan menjadi hambaku, alat pilihanku disertai dengan banyak aniaya. Tapi dia nggak akan mundur. Nah saudara, jadi orang yang diutus ini punya alasan. Alasannya apa? Dasarnya apa? Engkau bicara, engkau katakan bahwa kamu diutus oleh Tuhan. Karena aku jumpa Tuhan. Tuhan ngomong sama saya. Jadi banyak orang kadang-kadang dengan lantang, dengan berani atau latah, dia mengatasnamakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku diutus Tuhan dan sebagainya. Kapan Anda ketemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan pertama kali. Paling tidak kita lihat gaya hidup orang itu. Ini orang suka enggak bersekutu dengan Tuhan? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Setiap Sabtu kedua jam 11 siang, saya bikin acara revival worship service. Saya mau tarik kembali orang-orang yang haus, yang ingin bersekutu dengan Tuhan tanpa pamrih sedikit pun. Dan puji Tuhan ada beberapa hamba Tuhan yang mulai nangkep visi ini. Walaupun mereka sudah tergabung dalam sebuah organisasi, gereja besar dan sebagainya, mereka merespon. Oke, Gideon, yuk kita hidupkan kembali, bangkitkan kembali, nyalakan apinya ini. Tujuannya cuma satu. Saya membawa orang-orang ini punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ini bukan acara rutinitas. Jadi kalau Anda datang di acara revival worship service, kalau hanya rutinitas, sebenarnya ya Anda hanya menikmati saja. Tapi nggak tahu tentang harapan kami, bikin acara itu adalah Anda harus kenal. Saya bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan, berjumpa, ngalami Tuhan. Anda bisa menyaksikan tadi Tuhan begini, tadi Tuhan begitu, itu Anda alami, Anda rasakan ketika Anda ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bukan karena didoain. Perjumpaanmu dengan Tuhan jauh lebih akurat daripada Anda didoain oleh seorang hamba Tuhan. Betul?
Ayo mulai belajar bersama-sama. Saulus punya alasan kenapa dia jadi saksinya Tuhan. Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Kisah 9 ayat 10. Nah, ya, dalam kisah 9 ayat 10 katakan begini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ya, tadi sudah saya ceritakan dikit ya. Kisah 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ketika dia harus melayani, dia mengalami kapal karam. Semua panik, semua takut. Malaikat Tuhan datang. Ojo wedi, don't worry, jangan takut. Kamu harus memberitakan Injil, kamu gak akan mati dalam bencana ini. Karena masih ada tugas yang harus engkau sampaikan di Yerusalem. Jadi dalam perjalanan ke Yerusalem, ada yang mencoba interupsi supaya Yerusalem nggak mendengar tentang kabar itu. Tapi malaikat bilang, ya, kamu harus menghadap raja supaya mereka kenal, dengar tentang kabar kebenaran ini. Saudara, ketika dia ketemu dengan Felix, Felix itu hampir percaya loh dengan kesaksiannya Paulus. Felix itu bilang begini, Paulus kamu tuh gila. Kamu nggak malu memberitakan Injil seperti itu. Hampir-hampir aku kau buat percaya. Kenapa? Dia nggak malu, dia nggak takut memberitakan itu. Ini betul-betul kualitas saksi. Dia tahu porsinya, dia tahu tugasnya. Dan Paulus bilang, aku berdoa, kamu pasti selamat, akan percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada satu universitas yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Namanya UT. Universitas terbuka. Ya, karena yang mendirikan Tuhan Yesus, maka disebut Universitas Terbuka Tuhan Yesus. Nah, yang mau kuliah, nah, mau belajar, yuk sekarang masuk universitinya Tuhan Yesus. Yaitu Universitas Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang mencari ilmu dan pendidikan tinggi di dunia tanpa mengerti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menawarkan sistem pendidikan surgawi untuk mendidik manusia dengan cara Allah seperti dahulu ia mengajar Adam dan Hawa setiap hari di Firdaus. Universitas terbuka dan cuma-cuma alias gratis. Ia sendiri telah membayar harga pendidikan itu di kayu salib. Sudah genap, sudah selesai, lunas. Bukan pengetahuan dunia yang diajarkannya, tetapi, perhatikan, pelajaran dengan tara pendidikan anak-anak Allah. Ia memulihkan kembali program pendidikan yang dahulu diberikannya kepada Adam di Taman Firdaus pada ketika hari sejuk. Nah, ini misinya. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus masih berusaha memuridkan manusia. Tetapi hanya seorang yang pernah tercatat sebagai murid yang tamat pelajarannya, Henokh. Barangkali Elia boleh sih digolongkan kelas Henokh ini juga. Amin. Nah, saudara, kurikulum atau materinya apa sih? Kalau Anda masuk universitas terbuka punyanya Tuhan Yesus itu, di situ Anda diajar apa? Diajar apa? Ya, Matius 11 ayat 29, kita tahu ini materi pelajarannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Amin. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Nah, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, jadi Tuhan akan taruh dulu ini kuk, pasang. Lalu Tuhan mengajar dua perkara. Belajar sama Yesus itu sebenarnya materinya nggak banyak. Cuman dua. Apa? Rendah hati dan lemah lembut. Kenapa, saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sombong. Hatinya keras. Untuk memulihkan itu, Yesus buka universitas terbuka, pelajarannya cuma dua. Menjadikan orang yang belajar di Universitas Tuhan Yesus itu jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Ini modal dari seseorang untuk bisa menjadi orang yang taat 100%. Kalau engkau nggak memiliki modal kelemah lembutan dan kerendah hatian, engkau nggak bisa taat. Amin. Walaupun Anda berusaha taat, Anda akan terseok-seok, terganjal oleh karena kesombongan di dalam diri Anda, kekerasan hati Anda. Hatimu harus diubah, lemah lembut dan rendah hati. Amin. Nah, ini kebalikan dengan pendidikan-pendidikan di dunia. Betul? Kita ikut Tuhan, semakin hari jadi nothing. Jadi kosong. Jadi nggak ada apa-apanya. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Betul? Semua karena anugerahnya. Itu karena Tuhan. Dan Tuhan bisa bawa Anda dari level ke level. Itu yang saya alami bersama dengan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan bisa membawa saya di level-level. Dari kota ke kota, dari tempat lain ke tempat lain. Ketemu dengan orang ini dan orang itu, dari orang rendah sampai orang pejabat tinggi dan sebagainya. Dari pelayanan di kampung-kampung sampai instansi-instansi penting dalam pemerintahan. Tuhan membawa saya ke sana. Bukan karena kekuatan kami. Saya nggak punya koneksi. Tapi ketika Tuhan mau, saya ada di situ. Amin. Bukan keinginan kita. Caranya gimana? Rendah hati dan lemah lembut. Amin. Jangan merasa Anda sok bisa. Kalau nggak ada gua. Jangan ngomong begitu. Walaupun mungkin mereka membutuhkan Anda sekalipun. Tapi jangan pernah berpikir, kalau nggak ada gua nggak akan jalan tuh acara. Tuhan bisa pakai apa saja. Betul? Tuhan bisa pakai ayam untuk menyadarkan Petrus. Betul? Tak. Nah, Petrusnya sadar. Nah, saudara. Jadi, banyak hal yang bisa pakai oleh Tuhan. Ya, dia menghargai talenta yang ada di dalam hidup Anda, yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau yang punya talenta itu orang sombong, gak akan dipakai oleh Tuhan. Tuh? Kejadian 3 ayat 8, saudara. Kita lihat. Dulu, Allah itu mengajar manusia, khususnya Adam ya. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes ya. Sorry. Ini berarti lewat satu. Ya, mereka semua akan diajar oleh anak Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapakku datang kepadaku. Ya, langsung pada kejadian itu. Kejadian 3, ayat yang ke-8.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ngapain saudara? Tuhan itu dulu nyelonong datang ke Adam gitu lu ngantuk apa? Nah, sebenarnya dulu tuh dia mau berdialog. Dia mau mengisi kehidupan Adam itu, tapi karena Adam sudah dalam dosa, dia merasa nggak layak untuk berjumpa dengan dalam Tuhan itu. Nah, sekarang manusia jadi terputus. Tapi harapan Allah tidak putus di sini. Allah terus mengejar manusia. Sampai akhirnya keturunan Adam yang sekian, katakan ya, namanya Henokh. Dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kemarin engkongnya kabur, nggak mau bersekutu, nggak mau dekat dengan Allah. Sekarang cicitnya ini ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henokh lulus. Ya, lulus, akhirnya diterima langsung, naik tanpa harus mati. Ini satu-satunya sudah yang lulus cum laude. Henokh. Ya, kuliah di universitasnya Tuhan Yesus ditempuh 365 tahun. Panjang ya. 360 tahun. Indonesia dijajah Belanda 360 tahun. Nah, ini Henokh berjalan dengan Allah 360 tahun. Setelah itu Tuhan melihat ada perubahan, dampak yang luar biasa. Sehingga dia lolos, rapture. Jadi buah sulung. Amin. Nah, mungkin kalau Elia yang terangkat juga, itu juga bisa digolongkan kelasnya Henokh sih. Tapi yang benar-benar kuliah langsung, nggak pernah ada cacatnya, ya jatuh bangunnya ya Henokh. Kalau Elia kan dimulai dari dia dipakai oleh Tuhan, lalu dia pengen mati, dipulihkan lagi oleh Tuhan, lalu diangkat oleh Tuhan, betul ya? Nah, ada liku-likunya di situ. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi siapa yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Gurumu siapa? Guru saya Tuhan Yesus itu. Kan belajar sama Yesus. Belajarlah kepadaku. Pikulah yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Maka kamu akan lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Gurumu Yesus. Tadi Yesus bilang, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Tapi seorang murid bisa menjadi sama seperti gurunya. Kalau gurumu Yesus, Anda bisa menjadi sama seperti Yesus. Karena Anda belajar sama Yesus. Amin. Banyak orang pengen jadi seperti Yesus. Tapi nggak mau belajar sama Yesus. Nonsen. Nggak akan bisa. Sampai kapanpun juga. Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Henokh lulus karena pergaulannya dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada Roh Kudus yang membantu. Dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbingmu Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, amin. Bawaku sampai kepada seluruh kebenaran. Jumpa Yesus, mengetahui banyak hal. Ya, nah saudara, jadi sekarang kita harus tahu apa sih yang kita cari untuk Anda bisa sampai kepada kesempurnaan itu. Cari kehendak Allah. Amin. Ya. Cari kehendak Allah. Banyak orang telah belajar mencari kehendak Tuhan. Dan dalam banyak hal mereka dengan yakin menyaksikan bahwa Tuhan telah memimpin mereka dengan memberikan jawaban dan petunjuk melalui firman Tuhan. Namun beberapa kali mereka gagal dalam usaha mencari kehendak Tuhan itu, sering tak diceritakan dengan terbuka. Amin. Nah, memang kadang-kadang nih, beberapa orang kalau saya push, saya dorong untuk cari kehendak Tuhan, mereka bilang, wah aduh susah kalau macam. Tapi banyak orang kadang-kadang mereka bungkam, walaupun mereka sedang mengalami kesulitan untuk cari kehendak Tuhan. Mereka merasa baik-baik saja, tanpa kehendak Tuhan pun, ya saya masih hidup, bisa mikir ini dan itu dan sebagainya. Nah ini yang lebih miris. Mereka yang menyadari mereka sulit untuk mencari kehendak Tuhan. Saya sebagai mentor, saya akan bimbing Anda. Saya akan share live, bagikan pengalaman saya, ya, bagaimana sampai saya bisa berjumpa, ngalami Tuhan dalam hidup saya. Saya tularkan kepada Anda. Konsepnya apa, prinsipnya apa yang saya lakukan. Mungkin Anda bisa meneladani, sampai Anda bisa menemukan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Nah, pertanyaannya gini, di mana letak kegagalan itu? Kenapa Anda nggak bisa untuk mengetahui tentang kehendak Allah itu? Ada dua hal yang menjadi alasan kegagalan mereka. Pertama, karena Tuhan berbicara kepada mereka seperti kepada Miriam dan Harun, bukan seperti kepada Musa. Nah, ini yang pertama. Coba lihat ayatnya. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Satu kali Miriam dan Harun, ini koko dan ciciknya si Musa, marah. Karena Musa itu setelah Sipora mati, dia kawin, ya, ngambil istri diam-diam lalu dibawa ke kemahnya. Dan yang dibawa itu kayaknya enggak sesuai dengan ekspektasi dari Harun dan Miriam. Karena yang diambil adalah perempuan Kusi. Ya, bangsa Israel itu kan kulitnya kuning langsep gitu ya. Kuning gading, sorry, bukan kuning langsep ya. Nah, itu kuning gading gitu itu. Ya. Nah, ini orang Kusi itu agak hitam gitu. Wah, antara langit dan bumi. Nah, saudara, ketika dia bawa ke rumah, Harun sama Miriam datang. Dia marah sama Musa. Musa, gak bisa gitu. Kita ini keluarga. Aku ini kokomu.
ini cicikmu. Ya, Miriam bilang, betul. Ya, lalu dia bilang, jangan mentang-mentang kamu jadi nabi, kamu bisa ambil keputusan sendiri seperti itu. Kalau kamu bilang kamu nabi, saya juga nabi, tahu? Ketika mereka mulai memuncak seperti itu, Tuhan menengahi mereka. Tuhan menegur Harun dan Miriam. Apa kamu bilang? Kamu nabi. Betul, kamu nabi. Tapi standarnya beda dengan Musa. Kamu mendapatkan inspirasi hanya karena dari penglihatan atau kata orang dan sebagainya. Second hand, ya. Dari orang kedua, dari orang pertama kasih ke dia, kamu orang kedua ini sampaikan kepada bangsa Israel. Musa beda, dia direct, dia ketemu cahaya dengan langsung, dia pergi ke Gunung Sinai, berjumpa dengan aku, bertemu muka dengan muka, sampai dia turun wajahnya bersinar. Kamu nggak pernah, kamu hanya di bawah. Lalu Musa cerita kepada kamu ceritakan kepada bangsa Israel. Seolah-olah kamu penyambung lidah Allah. Gitu? Beda ya. Nah saudara, kenapa kendalanya? Banyak orang Kristen kadang-kadang gitu. Kalau disuruh cari kehendak Allah, dia cari hamba Tuhan yang dianggap peka. Pak, tolong Pak. Gitu. Cari tahu kehendak Allah buat saya, Pak, ya. Lalu orang ini mulai kerjain PR-nya. Oh, Tuhan mau begini. Dia cerita kemana-mana. Tuhan mau saya begini, gini. Dari mana dia taunya? Dari seorang hamba Tuhan. Ini merupakan kendala-kendalanya. Alasan-alasan kenapa orang nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Nggak pernah mau langsung ketemu dengan Tuhan. Yang paling enak ya, nanti datang ke bengkel rohani, ketemu Pak Gideon. Biar Pak Gideon yang ngerjain. Saya cari duit saja. Keren. Ya. Nah, yang kedua, saudara. Mereka mulai dengan gagasan sendiri. Lalu minta petunjuk untuk mencapai rancangan itu. Bukan mulai dengan mengosongkan diri sendiri dari keinginan dan rancangan pribadi, lalu pasang telinga untuk mendengar rancangan dan rencana dari Tuhan. Ya. Jadi yang kedua adalah dia sudah punya gagasan. Dia sudah punya rencana. Lalu datang kepada Tuhan seolah-olah nanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya dia sedang tidak memberikan ruang buat Tuhan. Dia sudah menutup ruang itu. Tuhan, aku punya program, aku punya rencana. Tuhan, engkau hebat, engkau luar biasa. Tolong Tuhan, sukseskan rencanaku ini. Nah, gaya seperti ini membuat orang nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak pernah mengerti tentang kehendak Tuhan. Kenapa? Dia sudah punya plan tentang kehendaknya itu. Nah, saudara, sekarang kita harus bertobat. Amin. Menggunakan otak untuk mengartikan teka-teki atau menginterpretasikan jawaban-jawaban Tuhan maupun gagasan-gagasan atau rencana sebelum meminta firman Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kesalahan-kesalahan masuk sehingga kehendak Allah itu tidak murni. Amin. Nah, interpretasi. Anda pikirin sendiri, tafsir-tafsir sendiri. Saudara, mendengar Tuhan dari dalam intuisi itu lebih menjamin kebenaran pernyataan kehendak Allah. Karena Anda mulai melatih untuk mendengar suara hati tanpa memakai pikiran Anda sendiri. Belajar di universitasnya Tuhan Yesus, bukan dengan otak, tapi belajar dengan hati. Amin. Belajar dengan hati itu beda dengan belajar dengan otakmu. Otakmu itu terbatas.
paling banter bisa menganalisa, menginterpretasi yang belum tentu akurat hasilnya. Tapi suara hati, apalagi kalau orang itu rajin-rajin membersihkan hati nuraninya, suara hati itu jauh lebih benar dibanding suara otak Anda. Amin. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ya. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajar aku Tuhan. Betul? Ajar aku Tuhan. Kenapa kita harus ada di dalam jalur kehendak Allah? Walaupun Anda sudah melayani, Anda penuh dengan karunia-karunia, kalau apa yang Anda lakukan tidak selaras, tidak sesuai dengan proyeknya Allah, Allah tidak segan-segan akan mereject Anda. Betul? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Nah, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itulah saudara yang akan diterima oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang saudara, di sini diajarkan ya tentang doa bersama di sini. Anda bisa pakai doa ini untuk bersama-sama Anda minta bimbingan, tuntunan daripada Allah. Nanti Anda bisa kembangkan kurang lebihnya, ya, doanya itu intinya seperti ini. Bapak Surgawi, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengetahui kekosongan di dalam jiwa kami, dan dengan apa kami harus mengisinya. Kami juga berdoa agar Tuhan menyatakan diri kepada kami, sehingga kami menjadi utusan Tuhan yang teguh. Ya, nah saudara, jadi 2 poin ya di sini. Nyatakan ya dengan hikmat-Mu, dengan wahyu-Mu, ya, dan bagaimana Tuhan akan mengisi hidup kita. Bagaimana Tuhan akan menyatakan diri sehingga kita layak untuk menjadi utusan Tuhan yang teguh. Amin. Nah, Bapak Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi landasan dalam kehidupan kita. Ya, miliki perasaan, kondisi hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, akan Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, besok kita akan lanjut ya pelajaran berikutnya. Kita akan bicara semakin mengenal Tuhan. Nah, besok kita akan bicara tentang Tritunggal ya. Tritunggal itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Okay.